Wih. Nah, di sini banyak banget nih anggreknya. Oke, now is the time untuk kita decide nama yang mau kita pakai seperti apa gitu. Emang ini paling susah gitu ya, dan urusan nama karena nama akan melekat seterusnya. Untuk membuat parfum yang berkualitas, memang tidak bisa sembarangan. Gue melihat proses penciptaan wewangian adalah perpaduan yang harmoni antara alam, teknologi, dan manusia. Semuanya harus dilakukan dengan penuh passion, bersama dengan para ahlinya. Perjalanan membuat parfum gue berlanjut. Setelah sebelumnya gue tidak bisa menemukan wangi yang sesuai, akhirnya gue, Rizky, dan Karina memutuskan untuk pergi ke Kebun Raya Bogor, mencari wewangian langsung dari sumber alamnya. Nah, di sini katanya udah ada tanaman cinnamon. Tapi harus dipotek dikit. Boleh potek satu? Boleh. Udah minta izin ya? Boleh. Guys, ini tanaman cinnamon, kayu manis. Nah, ini cinnamon gimana? Biasanya yang diambil adalah bagian kulit batang pohonnya. Cuman karakter fresh dan itunya sebenarnya kurang dapet dari Ini kayak terlalu apa ya istilahnya? Apa yang kalau makanan kemarin family-nya gomang. Gomang. Pak, ini lebih Bukan ya? Oh, ini spice. Oh, ini jadinya nanti wanginya kayak wangi kue. lebih anget gitu Lebih ya. hangat ya, warm ya. Berarti kita next aja kali ya. Boleh. Kita cari coba pohon ke berikutnya deh. pohon. Kayaknya masih si kayu manis nih, ya kita tahu lah wangi kayu manis seperti apa. Cuman kalau buat di parfum kayaknya belum terlalu wangi yang pengen ada di parfum gue gitu. Kita coba cari pohon berikutnya deh. Oke, let's go. Silakan, ini ada apa di sini? Oke, kita lagi di Jalan Kenari 2 di Kebun Raya Bogor. Jadi di Jalan Kenari 2 ini adalah tempat oksigen terbaik di Asia Tenggara. Oksigen terbaik di Asia Tenggara. Pantes, oksigennya bagus. Pohonnya gede-gede, bro. Kita mau lihat pohon cendana. Nah, gue juga nggak tahu tuh wanginya cendana kayak gimana. Perfume itu sebenarnya kayak karya seni ya. Jadi lo tuh nggak bisa lo nggak bisa cuma di lab doang. Tapi lo tuh harus explore langsung ke alam dan cari Betul. inspirasi langsung dari Dan alam kebetulan juga, gue gitu. senangnya emang kayak gini-gini nih, yang langsung. Ini ya? Antelum album ya nama latinnya. Iya, wangi apa namanya? Cendana. Wangi dupa. Lupa Ya, ya. kan? Ya gue tahu sih bau sandal gue tuh bau apa. Sebenarnya enak juga ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi jadi terlalu etnik gitu. Sedangkan kan kita pengennya kayak elegan, apa istilahnya premium. Oke. Atau in my opinion sih kayak kurang cocok. Oke, lanjut. Cari yang lain? Kita cari lagi yang lain. Kemudian kita berlanjut ke Gria Anggrek. Katanya di sini kita bisa menemukan vanila. Coba kita lihat. Bulat gitu, buah anggreknya. Nanti dibuka, mungkin bisa Oh. dikeringin dulu. Baru dari situ bisa diambil. Oke, Baunya akan keluar. Cuman di sini belum ada ya. Sekarang berdaun aja. Kira-kira Mas suka nggak wangi-wangi? Vanila sih gue actually seneng buat parfum mobil. Oke. Buat apa ruangan cewek kalau pakai vanila juga menurut gue pas. Cuman cowok pakai vanila kayaknya kurang karakter parfum yang kita mau bikin. Jadi Cari Vanila. yang lain, cari yang lain. ya, kita cari yang lain lagi deh. Oke deh. Dari komposisi parfumnya pasti Ah. kan. Jadi kita harus cari komponen yang cocok sebagai top atau middle. Apa itu top atau middle? Jadi apa itu top, middle, bottom? Kalau di parfum itu jadi semua notes itu ada waktu evaporasinya, waktu dia penguapannya. Jadi yang top itu biasanya komponen-komponen yang molekulnya kecil-kecil, jadi dia cepat evaporasi, cepat Iya. menguap. Jadi biasanya itu yang pertama kita cium tuh Mas. Jadi biasanya kan kalau kita pakai parfum, kita cium sekarang sama Pertama kita kali. cium 10 menit lagi sama 2 jam lagi tuh wanginya Beda. beda. Oh, Nah, oke. itu karena top notes-nya udah keburu keluar, terus tinggal sisa middle-nya biasanya sekitar 2 jaman. Nah, Oh. nanti dia udah mulai habis, tinggal sisa bottom-nya. Berarti maksudnya bisa dibikin topnya misalnya wanginya wangi A, Iya. middle wangi B, Iya. itu wangi C. Iya. Jadi Tapi kayak wangi- punya wangi A itu nggak bisa, ada yang nggak bisa jadi middle atau base. Oh, Iya. Jadi tergantung nih, kita mau cari yang mana dulu. wangi agak kayak jasmine sih, bener sih. Iya, agak kayak jasmine ya. Kalau aku sih Berarti suka, kurang. tapi kayaknya Mas kurang deh ya. Kalau dari lihat profil Melati ya. Mas. Melati enak sih, tapi ya balik-balik lagi untuk Maskulin kan, kurang maskulin. kurang. Dan ini juga kayak top notes dan di awal doang kayaknya keluarnya gitu. Gue sih prefer kayak kita lebih nyari ke hard notes deh, middle Oke, notes gitu. Oke. Apa yang model-model spice kali ya? Spice bisa. Spice biasanya antara top, middle. Ya. Kayak Spice cocok deh. Kita cari spice aja kali ya. Oke,
Oke, lanjut. Sekarang kita akan menuju ke tempat di mana ada sebuah pohon rempah asli Indonesia, yaitu pohon pala. Jadi kalau bunganya diremas gini, nah ini kan keluar kayak ada cairan gitu ya. Coba ya. Iya, oh ya ini bau pala, bau bumbu dapur. Spice, very spice. Orang Eropa pada datang Diperbutkan, semua nih, iya. gara-gara ini doang. Gue bawa biji pala ya ke tante aku orang Jerman. Gue beli di supermarket biji pala yang masih biji. Gue kasih ke dia banyak serauk gitu. Dia bilang, wah gue jadi orang kaya di sini. Oh ya? Saking mereka benar-benar senang sama pala. Honestly gue kaget sih, ketika gue dengar Mas Tian tuh mau involve untuk bikin langsung parfumnya. Gue nggak expect kita bahkan bener-bener ke lapangan dan emang bener-bener cari wangi parfum kita sendiri dari material asli gitu. Jadi gue deg-degan sebenarnya karena ini jadi parfum yang paling banyak researchnya dari humans dan paling dalam researchnya. Jadi ya hopefully dari tim humans kita akan bisa bikin parfum yang mungkin ini the best so far dari kita gitu. Kita tidak berhasil menemukan wangi yang kita mau di Kebun Raya Bogor ini. Memang tidak mudah untuk mencari wewangian yang pas untuk parfum gua nanti. Akhirnya, kita pergi ke sebuah tempat untuk mencari sebuah pohon rempah lain yang mungkin bisa cocok untuk menjadi wangi spice yang gue cari. Itu dia. Itu tuh kayaknya ya. Guys, sini dulu. Nah, kita sekarang udah keluar dari Kebun Raya Bogor. Sekarang kita udah nggak tahu di mana. Di mana nih kita? Ada yang tahu? Nggak tahu. Di Bukit Sentul. Somewhere di Bukit Sentul, kita naik bukit capek banget. Sinyal Karena datangnya kita masih belum mendapatkan apa yang kita mau. Terus tadi akhirnya Karina ada ide, kita coba nyari langsung ke gunung dan di situ ada pohon apaan? Pohon cengkeh. Clove. Nah, coba ya lihat lo. Oh iya, cengkeh. Cengkeh banget. Yaelah namanya juga pohon cengkeh. Ah, Oh iya, kayak rokok kretek. yang ini. Wah, gila. Wah. Guys, sekarang kita akan coba ekstrak daun cengkeh ini pakai alatnya Karina Jungle Essence dan nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Gue juga penasaran banget. Jadi ini adalah alat patan nyaman ya. Jadi nggak ada yang punya yang lain. Nggak ada yang kecuali punya. Iman. Joliman. Jadi cuma kita yang bisa ekstrak ya. Ini alatnya namanya Jungle Essence. Terus ini adalah gasnya. Nanti kita akan taruh yang kita mau, yaitu daun cengkeh ke dalam sini. Terus nanti kita akan masukin gas. Jadi ini tuh sistemnya karena ini dalamnya ini tekanannya sangat besar. Jadi gas itu nanti akan berubah menjadi liquid di dalam sini. Terus nanti kita ekstraksi. Nanti kita akan dapetin deh hasilnya. Selain daun bisa apa lagi nih? Bisa bunga, bisa buah, Segala bisa macam apapun bisa. ya, yang ada wanginya. Mantap. Ini gue gemeteran sih megangnya, Mas. Enggak, gue pengalaman jatuhin botol parfum. jangan. Oke. Enggak. Sorry. Gak pernah kepikiran gue bikin parfum sampai mesti metik-metikin daunnya sendiri, men. Semacam petani cengkeh. Daun cengkehnya sampai kurang lebih segini. Kita lagi coba isi 70 ya. 70 kurang lebih. Keluarkan? Ya, keluar. Di bawahnya nih. Ini udah dapet nih kita. Ini kita ekstraksi selama kurang lebih 1 jam. Bentar, Jadi gantian. 1 jam mesti diaduk. Iya. Harus gini terus 1 jam. Nggak ada Sambil ceritanya. jalan. Nah. Tadi ceritanya datang sini cuman naik gunung oke, ngambil daun oke, di ekstra oke. Sekarang nggak ada ceritanya ngaduk 1 jam. Ini gimana caranya? Olahraga, Mas. Ini pulang dari sini berotot nih kita. Ternyata men, development parfum mendingan beli di toko. Gue bilang daripada lu bikin parfum mendingan beli di toko. Beli sama humans. Pas. Dah, jatah gue selesai. Udah 1 jam ya. Lumayan. Tuh, dingin banget. Hasil ekstraksinya itu akan dikeluarin di sini, ditangkep sama si solvent yang tadi. Oke, kita cium yuk. Coba. Wanginya kayak apa nih? Mudah-mudahan kali ini kita udah naik Oh. gunung, udah segala macam, dapat bau yang benar-benar gue inginkan. Tuh. Wow. Itu gasnya. Soalnya dia panas ya. Ini Dia dingin, masih ini panas. gasnya masih belum. Gasnya masih kesisa di bawah nih.
spicy tapi tetap ada freshnya gitu. Iya bener, ini jadi ada greennya, ada spicy-nya, ada fresh-nya. Kayaknya cocok banget sih mas ini. Nggak nyangka ya kalau misalnya cengkeh ya dipikirin kayak kretek, kayak tembakau gitu-gitu ya. Tapi ini bisa enak gitu kalau dijadiin parfum. Udah, gua rasa kita bungkus pakai ini aja. Gue rasa iya, ini puzzle yang hilang dari parfum lo. Akhirnya guys, ketemu juga puzzle yang hilang di parfum kita. Karina, bisa nggak ini dipasangin? Bisa. Jadi yang kemarin terakhir mas suka, aku tambahin ini ya. Ya, boleh. Oke, Rizky, kalau gitu Karina lanjutin bikin formulanya. Di lab. Ya. Kita kayaknya mesti lanjut untuk next development, Next kita berarti harus mulai ngomongin tentang branding packaging ya. branding, packaging, Iya. nama, Dan, logo, botol segala macam ya. Oke, let's go. Oke, let's go. Setelah kita sibuk di alam untuk mendapatkan wangi yang tepat, yaitu cengkeh, sekarang waktunya kembali ke kantor. Kita harus menentukan nama dari parfum gue nanti. Di kantor Humans, gue, Rizky, Amron, dan Rere diskusi untuk sebuah nama. Pertamanya, gue propose untuk nama produknya adalah Tao. Kenapa namanya Tao? Karena dalam Chinese filosofi, Tao ini adalah bisa dibilang ya kayak the absolute principle gitu ya. Di dalam kita hidup di dalam di universe ini, di apapun ini, bahwa ada keseimbangan antara hitam dan putih. Seperti rencana kita mau bikin day and night. Kita bisa expect yang pakai parfum ini adalah orang-orang yang sadar bahwa keseimbangan dalam hidup ini sangat-sangat penting. Sehingga dia memakai parfum itu untuk bisa hidup selaras dengan alam, karena kita juga mengambil bahan-bahan natural dari alam, bisa hidup selaras, dan itu menjadikan mereka punya pedoman dalam hidup, punya semangat bahwa ya gue menggunakan parfum Tao ini by Humans karena gue menjalankan prinsipal dari keseimbangan hidup ini. Berat banget ya. Berat banget ya. Dari gue propose empathy. Jadi waktu gue lagi mikir bertapa tentang nama apa yang cocok untuk produk ini tuh, I look back tentang perjuangan kita, belajar tentang parfum, bahkan sampai ke hutan-hutan untuk mencari wewangian. Ada stresnya, kita saling beda pendapat gitu kan, dan itu menguras effort dan emosi kita. Gue ngerasa empathy lah yang bakal bikin customer kita bisa mengapresiasi wangi dari parfum ini dan bisa menjadi bagian dari journey kita untuk lebih maju ke depan gitu. That's why I propose empathy. Oke, jadi nama yang muncul dari gue, ide dari gue adalah The Perfectionist. The Perfectionist ini kenapa? Ini juga refleksi dari perjuangan kita selama 1 bulan terakhir kita bikin parfum ini, Mas. Jadi setelah kita udah bikin dari awal sampai sekarang, lo pengen sesuatu yang beda, lo pengen sesuatu yang enak dan sesuatu yang perfect, sampai ke nanti produk kita jadi, sampai akhirnya final sample itu. Gue pengen menamakan produk ini The Perfectionist karena ini adalah hasil dari sebuah proses yang nggak boleh ada celah sama sekali, guys. The Perfectionist adalah representasi dari si produk itu. Seperti Rizky dan Kamron, gue mengambil The Greatest karena ya melihat perjalanan Mas Tian juga gitu kan. Karena udah mencapai berbagai meeting dan lainnya, akhirnya kita nemuin yang terbaik, which The Greatest. Oke, now is the time untuk kita decide nama yang mau kita pakai seperti apa gitu. Emang ini paling susah gitu ya, dan urusan nama, karena nama akan melekat seterusnya. Bro, jadi how we start? Tapi sebelum ke situ sih, kalau gue bisa diskusi, kalau kita mau ada pilihan, kriteria seperti apa yang harus ada di nama yang kita mau. Oke. Nah, pasti enaknya tuh satu, gampang langsung dibaca, langsung dicerna. Gampang dicerna. Nah, terus kedua, capture the mood dan the values. Yep. Ya kan? Ketiga, easily understood. Dan yang keempat yang menurut gue penting juga, harus gampang diterjemahkan dalam berbagai campaign. Oke. Sorry, berarti kayak tambahan kriteria menurut gue juga harus apakah nama itu udah dipakai atau belum Oh, iya. Pasti. sama produk lain Iya, di dalam dan di luar negeri. Bener gak sih? Benar. Gue setuju bahwa emang tahu mungkin nggak banyak orang familiar. Mungkin dia sering dengar ya. Iya. Dia sering dengar tahu, cuman mungkin dia nggak ngerti artinya apa. Mungkin kalau empathy seperti yang tadi, gue malah curiganya adalah karena dia terlalu langsung straightforward, kita malah jadi susah untuk kayak
empathy terus mau ke arah mana gitu. Sebenarnya tetap bisa sih kalau di marketing kita ada celahnya kan ya Mas. Cuman ya itu as you said, this is straightforward kayak langsung oke, empathy gitu. Mungkin butuh waktu lama di marketingnya gitu. Sebenarnya di perfectionist bagus, tapi kan kalau perfectionist itu kata sifat ya, sifat seorang perfectionist gitu ya. Kenapa nggak di perfection gitu? Kata benda, sebuah kesempurnaan. Perfection. Kalau perfectionist kan adjektif kan, kata sifat kan bener kan? Iya. Ada Sebenarnya is-nya. kalau tujuannya itu lebih ke personifikasi ya. Personifikasi. Bahwa kalau orang mau beli sesuatu brand misalnya, dia kan akan nge-reflect ke dirinya sendiri gitu. Gue orangnya kayak gini atau enggak gitu. The greatest. Tapi gue paling cepet karena gue baru cek kalau Californian Fragrance Hop of Silage ya, itu punya The Greatest. Oh, itu Jadi dia langsung well di- done. Punyanya The Greatest Showman for him and for her. Oh, Aduh, bilang di gitu show kan. Oke. berarti di Greta sudah bisa kita coret. Udah. Iya. Oke, berarti kita tinggal 3 nih. Gue suka banget sama kata taunya itu, tapi untuk secara marketing ya Re, kita nyampein message tentang tahu dari sisi harmonis dan dari sisi balance gitu, journey-nya panjang kayaknya. Jadi bisa jadi sustainability-nya oke, tapi for the sharp message-nya this is it gitu apa? Itu bisa mungkin bisa empathy, mungkin bisa perfectionist, mungkin bisa sesuatu yang lebih straightforward sifatnya, tapi spesifik untuk Produk ini. produk ini aja dulu gitu. Oke, berarti kita sisa 2 nama. Iya. Sisa 2 nama ya. Perfection sama empathy. Yep. Kalau tadi gue udah punya concern gue mengenai empathy seperti Oke. apa gitu ya. Menurut gue kayak kurang gahar, kurang segala macem. So I'll go with the perfectionist. Jadi kalau gue mungkin akan lebih sulit untuk jalanin marketing pas di the perfectionist. Karena it's just like walking in a nutshell gitu kan, karena susah untuk di kemana-mana, dan kalau misalnya ada kesalahan ada Dan merusak semua ya. itu lebih like orang-orang nah lo Nah gitu Katanya perfectionist gitu. iya, which gue lebih ke empathy sih. Tapi I'll go with empathy. Empathy. Jadi kita masih belum ketemu nih. Gue rasa kita tidurinnya dulu kali ya. call it a day. Kita tidurin Iya, for the iya. day Iya. dan mudah-mudahan kita dapat insights baru lagi. Mudah-mudahan nggak ada ide nama baru nih. Kita Iya. mulai dari start lagi nanti. Wow, itu beda Kita lagi. stick, kita keep sama 2 nama yang tersisa ini. Setuju. Perfectionist atau empathy. Kembali ke laboratorium. Di sini sekarang waktunya untuk meramu wewangian dengan bahan cengkeh yang sudah kita dapatkan. Dan gua akan terjun langsung. Sekarang gua akan coba membuat parfum gua sendiri dengan mencampur sampai campuran aja. Gue pakai ini apa nih, gue juga nggak tahu. Ini sebuah bahan-bahan lah. Oh, oke. Oke, ini cukup keras nih baunya. Ini bahaya ya, jangan sampai gue jatuhin lagi botolnya kayak di kantor Humans. Terus gue tetesin. Nah. Oh, ini sensitif banget ya timbangannya ya. Oh, oke. Guys, jadi ini timbangannya sensitif banget, men. Nih, lihat angkanya ya. Oke, ini gue masukin. Tuh, langsung 0,0 sekian. Gue amazed sama timbangannya actually sih. Dia bisa very sensitif, sampai 0,00 bisa. Mantap. Nanti kalau udah diapain? Kalau udah, nanti kita bakal stirrer di situ. Bisa dilihat? Bisa? Yuk. Oke. Jadi tadi gue udah mencampurkan satu bahan untuk parfum gue sendiri. Ini apa? Ini stirrer, Mas. Apa sih stirrer? Diaduk, tapi Iya, kok dia bisa diaduk. gitu pakai magnet? Iya, pakai magnet. Di sini banyak barang aneh-aneh yang very excited me. Ini kita pakein namanya magnetic stirrer. Kita Oh, masukin. oke, sebentar. Itu kapsul ya? Itu Oh, itu besinya? ya, ini besi, ini Oh. magnetnya. Jadi ini Oh, ada I get magnetnya. Sini tuh. Oh, ngerti gue sekarang. Gue tadi mikir, kenapa nih bisa muter tanpa apa-apa? Ternyata dikasih ini, oh di stirrer. So guys, tadi kalian lihat gue barusan dari lab, gue mencampurkan sendiri parfum gue ya. Dengan tangan gue sendiri, itu adalah komitmen gue. Seperti yang Rizky bilang, gue harus involve. Gue akan involve sampai ke titik-titik tetes terakhir di parfumnya, gue kerjain sendiri juga. Nah, di dalam tuh wangi banget dan gue agak pusing ya kalau misalnya kelamaan di dalam karena belum biasa mungkin gitu. Dan Karin lagi bikin formulanya, dia lagi bikin sampelnya berdasarkan data-data yang tadi sebelumnya udah kita supply. Dan ya sekarang kita tunggu aja. Kita tunggu, mudah-mudahan sampel pertama yang nanti cepat keluar dan gue udah bisa langsung smelling karena gue udah gak sabar banget pengen tahu sebenarnya tuh hasil dari deskripsi liburan gue di Eropa di Swiss bersama keluarga dan anak itu seperti apa kalau jadi dalam bentuk wangi-wangian.
lihat ya. Sekarang waktunya smelling. Nah ini lumayan. Inilah puncak dari kerja keras selama hampir dari setahun ini. Sejak pertama kali ketemu Rizky di kantor Humans, belajar mengenai wewangian bersama para ahlinya, turun langsung ke alam, ikut meramu di laboratorium, ratusan kali trial and error untuk mencapai kesempurnaan. Seandainya gue berhenti di percobaan ke-144, maka tidak akan pernah ada parfum ini. Setelah mencoba selama 145 kali untuk meramu wewangian yang pas, akhirnya jadi juga parfum yang sesuai dengan karakter gue banget. Inilah The Perfection. Oke guys, dan sekarang adalah waktunya kita lunch, dan sini udah rame, udah ngumpul, dan sekarang waktunya gue langsung naik ke tempat. Halo, hai. Hari ini kita successfully launch produk baru dari Christian setelah 1,5 tahun kita nyobain develop produk ini dengan lebih dari 140 trials, 145 trials lebih tepatnya, dan terharu dan bangga banget karena akhirnya kita sampai ke hari ini, dan hopefully you guys love it as much as we do. The Perfection by Humans x Christian Sugiono. Kita berharap semua orang bisa enjoy the product. Kita benar-benar berjuang banget bisa bikin produk ini menjadi yang bagus. Kita berharap kalian semua bisa menikmatinya. Thank you so much. Buat kalian yang belum beli offline, kalian bisa banget beli online di marketplace-nya Humans ya.